Shalom semua jemaat yang dikasihi Kristus. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Semangat sekali semuanya ya. Amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semuanya, amin. Amin. Dimana kita diperingatin kembali kenaikannya Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kita akan memberikan yang terbaik di dalam pujian penyembahan kita, amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita mulai, kita satukan hati di dalam doa. Shakalabarata kalabarata 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 kalabashi. Hurabarata kalabarata 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 kalabashi. Shikila barata kalabarata 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 kalabo. Hurabarata kalabarata 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 kalabashi. Biarlah kita sama-sama menyembah Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia Yesus, Engkau layak Tuhan, terima pujian kami, haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami diundang oleh Tuhan untuk hadir Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan rindu untuk memberkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Percaya Tuhan tempat ini menjadi tempat kesukaannya Tuhan. Biarlah setiap umat-umat-Mu yang hadir Tuhan, mereka akan dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, dan menjadi pemenang Tuhan di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang membentuk kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Aba, pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mengalami mujizat yang tidak lazim Tuhan di dalam kehidupan kami. Bila kasih-Mu Engkau nyatakan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Dan tidak ada seorang pun Tuhan yang Engkau lewatkan Tuhan di tempat ini Tuhan. Bila hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang akan melingkupi Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Bila dari awal pertengahan sampai akhir Engkau sendiri Tuhan yang akan beracara Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan sama-sama melompat, kita akan sama-sama meloncat, dan kita sama-sama akan bergirang untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Oke. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesaran yang diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Kita percaya Tuhan akan mengurapi setiap kita pada hari ini. Amin. Dan Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita semuanya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kau mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan di waktunya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan memberikan sukacita Tuhan berasal daripada Engkau. Dan kami percaya ya Bapa, kami akan dikembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan
Holy Spirit, rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala basya. Oh, haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam hadirat Tuhan saya mengundang sama-sama untuk bangkit berdiri. Shikila barata kala barata kala barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala la 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 barata kala shikila barata kala ura barata kala barata kala barata kala la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala ura la 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 barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala shaka la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit.
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami merasakan Bapa hadirat-Mu Bapa. Kami tahu Bapa Engkau hadir di tempat ini Bapa. Kami berterima kasih Bapa. Engkau teramat sangat baik Bapa untuk kami Bapa. Kami yang kecil ini Bapa, tetapi Engkau masih Bapa memelihara kami sampai pada saat ini Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi juga Bapa, kami akan segera mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Bapa Kau tahirkan, Kau kuduskan bibir mulut hamba Bapa. Berikan kata-kata sederhana untuk hamba-Mu ini Bapa, agar kiranya Bapa, hamba bisa memberikan dengan kata-kata yang baik Bapa. Dan kami pulang Bapa, nanti kami akan mendapatkan pengertian dan hikmat yang baru Bapa. Semua Bapa untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Silakan kembali. Ya. Oke, shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Wow. Ada yang heran kenapa tiba-tiba saya di sini? Ya, karena biasanya saya duduk di situ, ya. Ini berkat promosinya Tuhan. Hebat gak saya? Tentu saja tidak hebat, karena bukan saya yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat. Saya ini bukan apa-apa, ya. Saya ini cuman manusia biasa dengan kebodohan saya. Kalau ada yang tahu, dulunya saya ini berandalan. Tidak ada yang melihat saya, tapi Tuhan melihat hati saya. Amin. Jadi yang hebat bukan saya, tapi Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa spesial? Setiap hari yang Tuhan berikan itu spesial, tetapi menurut saya hari ini benar-benar spesial. Amin. Karena hari ini adalah hari kenaikan Tuhan. Kita tahu bahwa setelah kematian Tuhan Yesus, Dia bangkit di hari yang ketiga, dan setelah 40 hari Dia naik. Sebelum Dia naik, Dia masih menyari atau menemui para murid-muridnya, ya. Dia memberikan waktunya kepada murid-muridnya dan orang yang percaya. Dia perlihatkan dirinya kepada mereka supaya mereka tahu bahwa Dia benar-benar sudah hidup, Amin. bahwa Dia benar-benar Allah. Dan pada hari ke-40 harinya Dia naik ke surga. Dan yang kita tahu, Yesus itu bukan dari dunia ini. Itu boleh dibuka di Yohanes 8 ayat 23. Lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Amin. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan dari dunia ini. Ya, Tuhan itu dari surga, dari atas. Dia bukan dari bawah, tetapi Dia dari atas. Kalau misalnya kita sudah tahu Tuhan Yesus ini naik, berarti kita tahu tujuan Tuhan Yesus itu kemana. Sudah pasti Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah mengambil kunci kerajaan maut. Sudah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Kita karena sudah tahu Tuhan Yesus naik ke surga, kita maunya datang kemana? Setelah kematian kita, setelah nantinya kita mau kemana? Mau ke surga juga, betul ya? Amin. Yang mau ke surga angkat tangan. Wah, ya jelas ya, kita memang harus ke surga. Nah, karena kita mau ke surga, kita sudah tahu nih ada satu yang sudah sampai di sana duluan. Otomatis kita harus percaya. Kita harus percaya dengan Yesus karena Yesus sudah duluan pergi ke surga. Kalau diibaratkan ada orang A, dia dari Jakarta, dan B dari Yogyakarta. Sedangkan kita sedang ada di Batam. Kita mau ke Jakarta, kita harus percaya si A atau si B? Si A, karena dia dari Jakarta. Dan kita mau ke Jakarta, kita otomatis harus percaya sama si A karena dia memang dari Jakarta, dia yang tahu jalan ke Jakarta. Kalau kita ngikut si B yang dari Jogja, kita berangkat ke Jakarta, kemungkinan nyampe ke bandara Jakarta aja itu belum tentu, ya. Bisa jadi kita entah kemana-mana. Dan kalaupun nyampe di Jakarta, kita kemungkinan kesasarnya sangat besar. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita sudah berangkat ke surga duluan. Berarti kita harus ikut sama Tuhan kita. Ya, kita sudah tahu, kita tahu Tuhan kita itu udah berangkat duluan ke surga. Maka dari itu, bagi kita yang percaya, bagi kita yang sudah tahu, ikuti jalan Tuhan. Sudah itu,
Coba bisa dibukakan lagi Yohanes 14 ayat 6. Ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Di sini lebih dijelaskan lagi bahwa kalau nggak sama Yesus nggak akan bisa ketemu Bapa. Jadi di sini udah menurut saya dari ayat firman ini itu sudah dikuatkan bahwa kalau misalnya mau ke surga ya harus ngikut sama Yesus. Kalau mau ketemu Bapa hanya lewat Yesus, karena di sini jelas-jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti sudah pasti harus dengan Tuhan Yesus. Sudah itu kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu juga memberi keuntungan buat kita. Karena dengan demikian Kristus itu telah menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Oleh karena itu kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki tujuan yang jelas, ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menunjukkan bahwa ialah Allah yang hidup, berkuasa baik di surga maupun di bumi. Di sini ada 3 poin yang saya dapatkan. Yang pertama itu adalah tujuan Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk menggenapi nubuatan. Yohanes 7 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku." Di 34-nya, "Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Jadi di sini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu naik untuk menggenapi nubuatan. Jadi kalau misalnya nubuatan, kalau Tuhan Yesus itu nggak naik, berarti kitab yang kita baca seperti tidak fakta. Tetapi karena kita tahu firman Tuhan itu ya dan amin, maka pasti dinubuatkan, pasti terjadi. Apa yang dinubuatkan pasti terjadi. Ketika dinubuatkan Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus telah mati. Bangkit, Dia telah bangkit. Dan naik, Dia naik. Setelah Dia naik, yang kita tahu setelah ini adalah Dia akan datang untuk kedua kalinya. Firman Tuhan ya dan amin. Ketika kita sudah tahu pasti terjadi, maka Tuhan Yesus pasti akan datang untuk kedua kalinya, untuk menjemput kita. Dia harus mati, Dia harus bangkit, Dia harus naik ke surga untuk menggenapi semua nubuatan para nabi. Ya. Jadi kalau kita tahu juga kenapa Tuhan Yesus harus lahir, harus naik, karena kita tahu manusia itu nggak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kebaikan itu tidak bisa memberi keselamatan, karena kita tahu kita semua orang yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus lahir dan menebus segala dosa kita. Karena cuma Tuhan Yesus yang bersih, tidak ada dosa, hanya Dia yang bisa menebus dosa-dosa kita. Sehingga Yesus harus lahir untuk memberikan keselamatan kepada kita. Yesus naik itu untuk memberikan keselamatan. Begitu juga Kristus harus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Ya. Jadi kita bersyukur banget karena kita punya Yesus yang dahsyat. Dia mau jadi manusia, menjadi sama seperti kita. Dia mau merasakan sakit yang teramat sangat, menurut saya yang tidak manusiawi, tetapi itu untuk menebus dosa kita. Bagi kita manusia biasa mungkin kita tidak bisa menerima kesakitan seperti yang Tuhan Yesus rasakan. Tuhan Yesus itu naik ke surga salah satunya untuk menggenapi nubuatan, ya, yang seperti tadi saya bilang, Dia menggenapi nubuatannya untuk supaya semuanya terjadi. Itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu tujuan Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Oke, saya bacakan. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Next. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Next. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Berarti kita sudah tahu ya, wah di situ. Jadi Tuhan Yesus itu naik menyediakan tempat. Jadi jangan pernah berpikir kalau misalnya Tuhan Yesus naik kita ditinggal. Kita ditinggalin, kita sendirian, enggak. Tuhan Yesus itu naik setelah dia menebus dosa kita, dia naik. Dia menyediakan tempat. Jadi dia masih bekerja. Dia sediain tempat. Sudah dibilang di situ tempatnya sangat besar, sangat banyak. Jadi jangan takut kehabisan. Ya. Takutnya itu kalau kita nggak naik. Lebih takutlah kalau kita nggak naik. Lebih takutlah kita kalau nggak selamat. Lebih takutlah kalau ketika Tuhan Yesus datang, dia nggak kenal sama kita. Itu yang harus kita takuti. Kalau untuk tempat jangan takut. Tuhan telah sediakan semuanya. Tuhan telah menyediakan tempat yang teramat baik buat kita. Tugas kita sekarang di sini adalah mengikuti ajarannya, mengikuti perintahnya, agar kita bisa sama-sama selamat. Dan ketika Tuhan Yesus datang, kita akan dibawa sama seperti yang telah kita bacakan tadi. Dimanapun aku berada, kamu pun berada. Amin. Nah, itu adalah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, tujuan Yesus naik ke surga itu adalah untuk mencurahkan rohnya. Jadi tadi seperti yang saya bilang bahwa kalau misalnya Tuhan itu naik ke atas, banyak yang berpikir ketika Tuhan naik berarti kita ditinggalkan, berarti kita sendirian. Sebenarnya enggak. Tuhan Yesus naik, dia masih memberikan rohnya untuk menjaga kita, untuk memberikan kebenaran. Itu coba dibuka Ibrani 15 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Berarti kita baca di setelah titik ya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi jangan takut. Jangan takut kita ditinggalkan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan Yesus masih bekerja, sampai sekarang masih bekerja. Kalau Tuhan Yesus stop, oksigennya stop. Kalau oksigen stop, rumah sakit bingung. Oksigen bakal berkurangan. Ya. Justru karena Tuhan masih bekerja, kita masih merasakan mujizatnya setiap hari. Kita masih merasakan kebaikannya setiap hari. Ya. Oksigen yang kita hirup, mungkin kita pikir biasa-biasa aja, karena kita sudah merasakannya dari kecil. Tapi coba bayangkan bila oksigen itu tidak ada. Jadi menurut saya dengan adanya oksigen ini kita harus bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Karena kita tahu oksigen di rumah sakit itu harganya mahal. Di zaman pandemi kemarin ada yang jual oksigen tabung kecil, kalau nggak salah sekecil ukuran baygon. Ya, seukuran baygon itu saya pernah tanya sama teman saya, itu harganya mau 300 kayaknya, nggak tahu, tergantung mereknya. Ya. Itu ada mereknya oksigen dan harganya 300-an. Itu cuman sebotol kecil aja. Itu palingan kita pakai 1 harian. Bisa nggak ya 1 harian, atau mungkin setengah hari. 300 setengah hari. Berarti kalau mau 1 harian butuh 600. Bayangkan bila kita harus membayar oksigen setiap harinya. Bekerja pun sudah percuma, karena akan habis di oksigen. Maka dari itu kita harus benar-benar bersyukur berkat kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan oksigen dengan sangat murah. Dengan sangat murah dan gratis. Sehingga kita bisa merasakan kebaikannya hanya lewat oksigen. Itu sudah luar biasa banget buat saya. Oke, bisa dibukakan lagi Yohanes 16 ayat 13. Oke, demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ketika Tuhan naik itu, Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan memberikan rohnya untuk memimpin kita, ya, karena ketika kita betul-betul ditinggalkan, kita buta arah, tapi Tuhan kasih rohnya buat kita, sehingga ketika kita salah jalan, roh itu yang akan menuntun kita balik lagi ke dalam kebenaran. Bila kita tahu kebenaran, biasanya kita mau melakukan kesalahan, itu ada suara yang kayak memperingati kalau itu salah. Itulah roh Tuhan. Itulah yang menuntun kita supaya kita sadar kembali. Maka dari itu kita benar-benar harus menjaga diri kita. Bagi kita yang sudah tahu, kita harus menjaga diri kita supaya roh itu tetap bertumbuh, ya. Supaya roh itu tetap bisa tenang di dalam tubuh kita dan bisa tinggal sama kita sampai terakhir Tuhan Yesus datang menjemput kita. Roh itu ada di dalam tubuh kita untuk menuntun dan memimpin kita supaya kita selalu dalam kebenaran. Tetapi terkadang orang melupakan hal itu. Orang malah melakukan hal-hal yang tidak baik padahal dia sudah tahu. Tapi berkat kebaikan Tuhan, kalau misalnya kita sudah sadar, langsung minta ampun. Minta ampun dan bertobat. Kadang malah ada orang yang ketika dia sudah minta ampun, dia masih tetap melakukan kembali. Memang Tuhan kita maha pengampun, memang Tuhan kita maha pemaaf. Tetapi bukan berarti kita mau bisa main-mainin, ya. Bilang minta ampun, kita balik lagi. Bilang minta ampun, balik lagi. Kita sebagai manusia terkadang kalau digituin juga kadang kesel. Tuhan bisa juga marah. Ketika dia marah, dia cuma memberi satu sentilan, itu sangat berbahaya. Jadi jangan sampai disentil Tuhan. Saya ini termasuk orang yang bandel, nakal, bebal. Karena kehidupan saya itu sangat keras. Semua tahu saya itu adalah dari keluarga broken home, bukan broken face, ya. Beda, saya broken home. Jadi orang tua saya terpisah, saya besar sendiri dengan teman-teman saya itu menjadi keras. Terkadang saya tahu kebenaran tetapi saya melawan. Saya lebih merasa diri saya yang benar. Saya tidak mau dengarkan kebaikan dari orang karena saya tahu, saya merasa saya lebih tahu. Saya hidup sendiri, saya lebih tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tetapi terkadang bukan kebenaran, tetapi yang saya rasakan adalah ego saya sendiri. Salah satunya adalah ketika saya sudah tahu kebenaran, dulu saya suka pakai tindikan. Saya suka banget pakai tindikan karena di zaman saya SMP, saya punya tindikan 17 dari sini sampai atas. Baru di situ saja 17, masih ada di tempat lain. Dan pekerjaan saya juga adalah tukang tindik. Jadi tahu ya, saya suka tindik-tindik sendiri. Ketika sampai di Batam, itu masih berbekas. Saya masih menggunakan tindikan. Bahkan saat saya pertama kali ke gereja ini, saya masih pakai tindikan. Itu ada di sebelah kiri. Walaupun dari sekian banyak sisanya cuma satu, tapi saya masih tetap pakai. Bapak sering bilang, Bapak udah bilang bahwa tindikan itu tidak baik. Tindikan itu menandakan sebagai budak. Di zaman dahulu itu adalah ketika pakai tindikan pakai budak. Tapi waktu itu saya pikir bodo amat. Menurut saya pakai tindikan keren, ya. Yang kayak di Korea gitu kan, kalau pakai tindikan, opa gitu kan, jadinya keren. Saya merasa karena saya pakai tindikan. Saya tahu kebenaran, tindikan harus dilepas. Bapak sudah menegur, ya. Tetapi saya malah cuek. Akhirnya Tuhan sentil saya. Cara Tuhan sentil saya itu sangat, kalau misalnya kita pikirkan sangat sakit, ya. Saya sendiri merasakan sangat sakit. Saya bermain dengan anjing saya waktu itu di lapangan depan ruko kami. Waktu itu saya bersama Asen dan kawan-kawan. Ada net volley. Jadi ketika main di sana saking serunya, net yang letaknya jauh itu bisa nempel di kuping saya, sehingga tarik-tarikan dan antingnya hilang. Tapi huntingnya hilang,
kuping saya terbelah menjadi dua. Jadi kebelah dua. Itu adalah cara Tuhan. Karena kalau nggak seperti itu saya akan masih tetap pakai. Kemarin saya kasih tahu ke anak-anak GC, adik-adik di GC, bahwa kalau misalnya anting itu copot dalam keadaan sobek, apa yang kalian lakukan? Waktu itu Glenso jawab, teriak. Sedangkan kita sudah, jadi saya jawab, nggak mungkin Glenso, Kosem sudah besar, bentuknya gagah, agak serem, nggak mungkin dong ketika pas sobek, gitu ya kan. Jadi yang saya lakukan adalah saya cari anting saya. Bayangin, saya masih cari anting saya, tetapi anting itu nggak pernah ketemu. Dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit hari itu juga, dijahit. Setelah dijahit, saya janji saya nggak akan tindik lagi. Saya masih sempat datang ke gereja ini dengan ditutup perban. Waktu itu saya masih ditutup perban di sini. Dan semua orang tanya, kenapa? Kenapa kupingnya Sam sobek? Kok bisa sobek? Tindikannya copot. Nggak ada yang jawab. Paling lain kan bilangnya, oh kasihan ya. Nggak ada yang jawab. Mungkin dalam hati itulah bandel. Suruh copot nggak mau copot. Akhirnya dengan cara Tuhan sobek. Saya termasuk anak yang bandel dengan cara-cara tertentu. Tapi apakah dengan kenakalan saya Tuhan tinggalkan saya? Tidak. Tuhan masih tetap jaga saya sampai sekarang. Ya. Tindikan saya hilang, saya melepas tindikan saya. Kehidupan bebal saya yang lain sangat banyak. Saya pernah bilang saya hampir mau bunuh diri karena saya tidak sanggup dengan keadaan. Tapi Tuhan tetap menjaga saya. Tuhan berikan saya jalan. Ya, saya datang ke rumah bapak, ada ibu, saya konseling. Padahal saya orang yang paling jarang konseling. Tetapi waktu itu karena sudah tidak ada jalan, saya cari bapak saya. Bapak kasih jalan, saya pulang dengan ketenangan. Setelah beberapa hari, Tuhan buka jalan. Padahal saya sempat mendengar juga ada roh yang memberikan seperti membisikkan jalan, tetapi saya tidak mau dengar. Itu adalah kenakalan saya. Saya tipe orang yang nakal, saya tidak mau langsung dengar. Tapi setelah kejadian itu banyak mengubahkan saya, sehingga sekarang saya lebih berserah. Saya benar-benar berserah sama Tuhan, bukan pasrah. Bedanya berserah dan pasrah itu, ketika pasrah itu tidak ada yang diandalkan. Ya udah, ya ini, ya udah, itu, ya udah. Kalau begini ya udah, begitu ya udah. Sedangkan kalau berserah ada yang diandalkan. Makanya saya berserah dan saya mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang betul mengubahkan saya sampai pada saat ini. Mungkin saudara-saudara bisa lihat, kalau saudara-saudara tidak percaya, saudara-saudara buka di Facebook saya. Di situ saudara-saudara bisa melihat perbedaan yang sangat jauh. Ya, kalau dulu orang bilang 160, ini 360, kata Hoki balik lagi, berarti berapa Ki? 480 derajat. Jadi bolak-baliknya udah sangat banyak. Ya. Bisa dilihat di situ saya masih memakai tindikan, rambut saya masih panjang ya. Kalau buka kayak mau buka gorden dulu begini, saking panjangnya rambut saya. Tetapi Tuhan akhirnya ajarkan saya kebaikan. Tuhan ajarkan saya, Tuhan mengubahkan saya, menyadarkan saya. Sehingga sekarang saya betul-betul merasa, wah, kok Tuhan itu teramat sangat baik. Ketika saya merasa Tuhan meninggalkan saya, ternyata enggak, Tuhan malah menjaga saya. Saya ahli dalam melarikan diri, sangat teramat ahli. Dari kecil saya sudah teramat ahli melarikan diri. Ya, saya itu dulu bergereja di GMPP. Tahu? Nggak tahu, pasti nggak ada yang tahu. GMPP itu adalah gereja masih pindah-pindah. Di setiap gereja saya sudah ikuti. Tetapi karena saking nakalnya saya tetap kabur. Setiap ada pemilihan saya kabur. Di pemuda saya dipilih, saya kabur. Di sini dipilih, saya kabur. Tapi akhirnya Tuhan benar-benar tarik saya kembali lagi.
Saya lari, saya meninggalkan gereja, ditarik kembali. Saya lari, saya meninggalkan gereja, ditarik kembali. Sampailah saya ke tempat ini. Ketika pertama kali saya di tempat ini, firman Tuhan mengatakan manusia melihat dengan mata, Tuhan melihat dengan hati. Pertama kali saya sampai di gereja ini, ruko ini masih satu dan bentuknya masih biasa-biasa saja. Waktu itu saya cuma bilang aja, datang Hasan ajak, wah gerejanya kecil banget, lebih gede gereja saya yang sebelumnya. Ini kalau kayak begini bagaimana, sempit. Waktu itu pemikiran saya seperti itu. Tapi setelah Bapak naik ke atas, Bapak memberikan firman Tuhan, hari itu saya ditegur. Sebenarnya pada hari itu saya datang, hari itu saya kena tegur. Pulang saya langsung kayak emosi, buset, baru datang kayak udah kena sindir aja aku nih kan. Padahal Bapak hari itu belum tahu saya, tapi hari itu langsung kena jawaban. Setelah saya mau pulang, ada yang bilang, saya doakan kamu supaya jadi pengerja di sini. Wah, saya langsung dalam hati tolak. Kalau bisa jangan sampai, nggak akan saya mau jadi pengerja di sini. Karena apa? Saya masih melihat dengan mata. Tapi ketika saya menolak semuanya, apa yang terjadi? Tuhan betul-betul tanamkan di dalam hati saya. Tuhan betul-betul kasih buat mata saya terbuka. Dan akhirnya saya bisa berada di tempat ini sampai sekarang. Bukan karena saya yang hebat, ingat kembali, bukan karena saya yang hebat, tetapi karena Tuhan kita yang terlalu teramat hebat, yang menjaga saya bisa sampai pada saat ini. Saya dari yang tidak mengerti apa-apa, sampai sekarang lumayanlah mengerti. Saya tidak bisa bilang saya terlalu berlebih mengerti, tidak, tapi saya bisa mengerti karena Tuhan yang memberikan hikmat yang baru. Oke, jadi saya sudah tadi saya sudah berikan, Tuhan Yesus itu naik ke surga untuk menggenapi nubuatan. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga untuk mencurahkan roh. Jadi mulai sekarang buang pikiran Tuhan Yesus itu naik meninggalkan kita. Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang harus kita lakukan adalah jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan buat kita sampai sekarang. Kita tahu Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Sebelum Tuhan Yesus datang, berkarya, bekerja buat Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Tuhan berikan 5 talenta, gandakan. Tuhan berikan 2 talenta, gandakan. Ketika Tuhan berikan 1 talenta, gandakan. Jangan ditanam, karena ketika ditanam Tuhan datang, Tuhan akan marah. Kita harus menggandakan, karena ketika ada satu dan kita tidak pernah menambahkan atau tidak pernah kita latih, itu akan hilang. Jangan pernah berpikir ketika kita sudah, karena kita sudah tahu kebenaran, wah ini sudah pasti selamat. Tenang aja, kita melakukan kehidupan kita sehari-hari aja. Tuhan Yesus sudah naik kok, berarti tinggal nunggu aja nanti kita naik, tinggal tunggu aja kita dijemput. Oh tidak seperti itu. Matius 7 ayat 21, ini sangat jelas. Mungkin ini sudah banyak yang sering dengar. Kita baca sama-sama ya. Matius 7 ayat 21. 3, 2, 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Ya, jadi karena kita tahu kita sudah, Tuhan Yesus sudah naik, udahlah kita tinggal tunggu aja, kita pasti dijemput. Di sini jelas dikatakan tidak, bukan berarti kita yang cuma tahu teriak Tuhan, Tuhan itu bakal naik, tapi harus melakukan kehendak Bapakku yang berada di sorga. Maka dari itu saya ingatkan kembali untuk kita semuanya, dan juga untuk saya sendiri. Saya masih belajar di sini, saya juga masih harus diuji, masih harus mendapatkan banyak ujian supaya saya makin menjadi lebih baik lagi. Tuhan terus menguji saya supaya saya semakin lama semakin tahu. Ya, di sini kita harus melakukan kehendak Bapakku. Jadi bila kita mendapatkan ujian, pertahankan. Tetap setia, tetap taat. Itu saja. Kita setia dan taat, Tuhan Yesus akan membantu kita. Bayangin, dalam kita diuji, Tuhan Yesus sebenarnya masih nemenin kita. Cuman kadang kita nggak sadar, kita merasa diri kita sendiri. Saya pernah kasih tahu juga
perumpamaan tentang kerang yang menghasilkan mutiara. Untuk menghasilkan satu mutiara, kerang itu merasakan kesakitan yang teramat sangat. Pasir masuk ke dalam tubuhnya dan dia merasakan sangat sakit. Tapi apakah kerang itu menyerah? Enggak. Kerang tetap bekerja. Kerang tetap meliuri pasir-pasirnya. Dia punya pemikiran yang baik, dia liuri pasir-pasirnya sehingga terbentuklah satu mutiara. Sama seperti kita, ketika kita mendapatkan ujian atau ketika kita mendapat cobaan, hal yang paling tidak enak pertama kali adalah proses pertama. Dan saya rasakan proses pertama itu sangat sakit. Tetapi bila kita sudah terbiasa dengan proses itu, semuanya jadi mudah. Karena kita sudah tahu proses pertama itu yang membuat kita kaget. Karena kita sebelumnya belum pernah. Tiba-tiba kita mendapatkan proses. Setelah kita sudah sering merasakan proses, ujian demi ujian kita akan lewati. Tapi jangan dengan kekuatan sendiri. Selama ini saya selalu melakukan dengan kekuatan saya sendiri. Saya merasa saya bisa. Saya ingin membuktikan siapa saya. Karena saya bukan dari keluarga yang berada, dan saya mungkin lebih sering dihina. Jadi saya ingin membuktikan diri saya bahwa saya bisa. Tetapi ternyata menggunakan kekuatan sendiri salah. Yang ada saya semakin terpuruk. Berbeda dengan saya benar-benar berserah sama Tuhan. Saya serahkan semuanya sama Tuhan. Saya minta tolong Tuhan untuk di depan saya. Setiap ada ujian, saya sekarang kasih Tuhan untuk di depan saya. Apa yang terjadi semuanya terlewati. Walaupun bukan dengan ekspektasi saya. Dengan caranya Tuhan, bahkan ekspektasi yang saya pikirkan bisa jadi itu lebih dari yang saya ekspektasikan. Dengan caranya yang kalau kita pikir mungkin biasa saja, tapi ternyata hasilnya luar biasa. Dan saya perlu ingatkan, ikut Tuhan itu tidak perlu memakai logika. Terkadang banyak orang yang ikut Tuhan mikirnya pakai logika. Contoh di tambah-tambahan, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu adalah logika. Ketika 3 ditambah 2 kita bilang 11, itu namanya logila. Tapi ketika kita tahu Tuhan, 5 ditambah 2 hasilnya 5.000, itu masih sisa 12 keranjang. Itu luar biasa. Ya. Bayangin ya, itu masih sisa 12 keranjang. Di zaman dahulu itu, kalau kita tahu itu yang Tuhan bilang 5.000 itu laki-laki, belum anak dan istrinya. Dan kita tahu ibu-ibu pasti bawa Tupperware. Mungkin zaman dulu belum ada Tupperware, mungkin adanya kainware. Ibu-ibu pasti sudah buat nanti malam, buat besok ya, pasti sudah disembunyikan dulu. Itu masih sisa 12 keranjang. Makanya jangan pernah memakai logika. Ya, ingat, jangan pernah memakai logika. Kadang cara Tuhan itu nggak bisa kita pikirkan, nggak masuk di akal. Ya, kalau semalam Bapak juga bilang kalau Bapak kasih tahu itu nanti dikira gila. Karena memang manusia nggak akan bisa terima kalau menggunakan logika. Ikut Tuhan ya terima saja. Kita setia, kita taat, Tuhan kasih, itu akan mengagetkan kita semua. Mungkin saya masih baru. Saya memang Kristen dari kecil. Nama saya saja sudah jelas, Samuel, ya kan? Berarti saya sudah pasti Kristen dari kecil. Mama saya memberikan saya nama Samuel itu tidak sembarangan. Dia buka Alkitab, dia bawa Alkitab, dia doa. Dia buka, kebukanya Samuel. Untung bukan Ulangan, ya. Karena tapi kata mama saya kalau kebuka Ulangan diulang lagi, kan Ulangan. Ya, untungnya seperti itu. Jadi nama saya jelas. Tetapi menurut saya baru. Di dalam firman Tuhan saya masih baru. Saya baru bertumbuh. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan saya untuk bertumbuh. Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu yang membuat saya terkadang saya pengen nangis. Kok Tuhan mau pakai saya? Saya ini
tidak kuliah. Saya enggak S1, saya S3, SD, SMP, SMA. Saya tidak mengambil gelar. Tetapi Tuhan masih tetap mau pakai saya. Tuhan tidak mau pakai orang yang pintar tapi tidak mau. Kalau dia cuma pintar tapi tidak mau, Tuhan tidak mau pakai. Tapi bila kita yang bodoh ini, kita yang tidak tahu apa-apa ini, tapi ketika kita setia, kita taat, dan ketika Tuhan minta kita mau, Tuhan pakai. Maka saya ingatkan kembali, jangan menggunakan logika. Sudah itu terima yang Tuhan berikan, setia dan taat. Kenaikan Tuhan Yesus hari ini, di hari ini, itu adalah hari yang spesial. Dengan naiknya Tuhan Yesus, itu menjawab doa-doa kita bahwa yang kita ikuti tidak salah, karena cuma Tuhan yang tahu jalannya ke surga. Maka kita harus ikut sama Tuhan Yesus, kita ikuti perintahnya. Bukan berarti cuma kita yang teriak Tuhan bisa ngikutin atau kita bisa masuk dalam kerajaan surga, tetapi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Amin, saudara-saudara. Amin. Oke, jangan terlalu tegang, nanti kolesterol ya. Kalau saya nggak kolesterol, saya ngoles telur ya. Kemarin sudah bilang sama Pak Andiono juga. Saya bersyukur banget, sampai sekarang saya masih bersyukur sekali. Tuhan masih tetap mau jaga saya. Bila saya bisa sampai sekarang ini, saya yakin kita semua pasti bisa. Tuhan yang sama pasti juga yang akan menjaga kita semua. Tuhan yang sama juga pasti akan memberikan mujizat-mujizat yang baru buat kita. Kita nggak bisa ngelihat Tuhan kita, tetapi mujizatnya nyata. Itu benar-benar saya rasakan. Mungkin dulu Tuhan berikan, tetapi saya tidak melihat. Karena saya bandel itu, karena saya nakal itu. Tetapi sekarang saya merasakan. Saya juga berterima kasih buat gereja ini, buat Bapak Gembala kita. Saya juga sangat berterima kasih. Tuhan tempatkan saya di tempat ini, karena Tuhan lebih tahu saya butuhnya dengan siapa. Tuhan tahu dengan gembala yang mana yang saya cocok, makanya ditempatkan. Tuhan itu gak pernah ninggalin, tapi Tuhan itu narik dan ditaruh di tempat yang benar. Ketika kita sudah bertumbuh, ketika kita sudah bisa merasakan kebaikan Tuhan, jangan pindah. Tugas kita tinggal setia dan taat. Itu yang sedang saya lakukan, dan semoga akan terus bisa saya lakukan. Saya akan mencoba untuk setia dan taat. Saya yakin semua saudara-saudara di sini juga sudah pasti tahu kebaikan Tuhan, dan saya yakin pasti banyak cerita dan mujizat yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara yang mungkin bahkan bisa melebihi saya. Maka dari itu sekarang kita harus setia, kita harus taat. Kenaikan Tuhan Yesus hari ini membuat kita bersukacita karena Tuhan sekarang sudah ada di surga. Kita tinggal nunggu Dia datang kedua kali untuk menjemput kita dan berada sama-sama di sana. Colek dulu kanan kirinya, bilang kita harus naik bersama-sama. Oke, berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, saya undang para pemusik untuk naik. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah dan bawalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat kesembuhan, berkat keselamatan, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.